Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Mas Akmal narasumber kami dari kelompok 4 untuk ngelakuin usability testing. Di usability testing itu Mas Akmal ngetes interaksi dari aplikasinya nanti gimana gitu. Bakal mudah digunain nggak buat Mas Akmal atau enggak gitu. Aplikasi yang kita punya itu aplikasi pengadaan. Nanti di dalamnya ada 3 role nih, vendor, procurement, gudang gitu. Jadi di dalam sistemnya ada sistem request, approval, ACC, segala macam dan confirmation. Tujuan usability testing tuh bukan buat nguji Mas Akmalnya. Ini buat nguji aplikasinya. Sesi interview ini kita izin rekam gitu. Aman. Bersedia nggak apa-apa. Dan teman-teman saya di sini Fajar yang sebelumnya koordinator sama Masnya juga ngehubungin Masnya ya. Terus ada Iya, iya, iya. Carlos sebagai recorder dan ada Nadia sebagai note taker. Boleh nih Mas Akmal perkenalkan diri dari nama dulu dah, nama lengkap. Sama saya Rizky Akmal Rafif. Kesibukan hari ini sedang bekerja salah satu perusahaan yaitu namanya Bina Manajemen Global atau di BMG. Role saya di PT itu sebagai SEO, Search Engine Optimization. Nah, kira-kira tadi Mas Akmal tuh megang aplikasi yang serupa kayak gitu tuh udah berapa lama ya? Mungkin 2 sampai 3 bulan. E-katalog namanya, Mas. Bisa dibilang dari pemerintah lah. Jadi kita sebagai vendor, kita daftar ke sana untuk kebutuhan pemerintah, misalnya ada apa aja, misalnya mereka butuh barang atau butuh jasa yang sudah disediakan, dikatalogkan, kayak namanya katalog kan istilahnya. Kita coba share screen ya. Di sini ada evaluation test. Jadi nanti ada tugas-tugas dan skenario yang Mas Akmal harus lakuin di aplikasinya. Mas Akmal harus ngutarain pikiran Mas Akmal secara verbal dan terbuka gitu. Jadi jujur aja kalau misalnya tiba-tiba kebingungan, bilang aja jujur. Nanti kita bakal empati sama Mas Akmal di sini. Ngobrol aja secara terbuka gitu. Jadi di sini ada skenario. Boleh Mas Akmal mungkin pahamin dulu gitu. Baru sehingga mereka bisa login. Oke, oke. Oke, kita coba ke tas 1 lihat dulu Mas. Coba login ke aplikasi e-procurement supaya dapat masuk ke halaman berikutnya. Untuk tampilannya sih sudah oke ya. Oke, Nah, start sebagai karyawan ya. Tadi kita nambah tadi yang namanya nama, email, password. Mas ini alamat kalau kayak gitu, alamat-alamat kayak gitu tuh biasanya tuh kayak ada panjangnya oh ya. berapa, karakternya maksimal ya. Jadi Oh Mas Akmal iya, tadi ngelakuin berarti 3 tugas sekaligus sebenarnya. Satu-satu dulu betul. aja gitu. Oke, jadi kita masuk ke tugas nomor 4 nih langsung ya. Oke, mengedit, edit password. Oke. Tugas nomor 5. Ini kan hapus ini konfirmasinya ini konfirmasi langsung permanen atau dia di trace dulu, Mas? Maksudnya gimana tuh Mas? Kalau yang Mas pikirkan Kan kita hapus, ternyata yang dihapus itu data orang lain atau data sebenarnya nggak dihapus. Kalau kayak gitu kan nanti user ini kan relasinya dengan dengan staff apa, kan jadi ribet lagi kan untuk laporan-laporan sebagai manajernya gitu kan. Nah mungkin kalau menurut saya ada trace mungkin ya, fit trace gitu. Coba kita masuk ke skenario 2 nih. Udah ada skenarionya? Oke, Oke, tugas yang pertama. iya data vendor. Oke, kemudian Mas. Nah, yang kedua. Oke, Twitter tambah data vendor. Nama vendornya berarti nama PT ya Mas ya? Nama vendor bisa jadi nama sayanya mungkin atau nama PT-nya kan kurang jelas aja sih Mas. Oh, Kata tambah Mas, lanjut. temukan fitur untuk dapat mengedit data vendor yang ada. Fitur ini. Oh. Udah ketemu Mas. Yang terakhir, tugasnya temukan fitur untuk dapat menghapus data vendor yang ada. Sama ya berarti ya. Skenario 2 udah. Dari apa yang Mas pikirin apa? Mungkin di skenario 2 nih. Mudah sih, mudah. Udah. Karena Oke. udah jelas. Oke, kita masuk ke skenario nomor 3 sebentar. Tugas nomor 1. Oke. Sudah? Oke, tugas nomor 2. Kan permintaan. Ini Mas mungkin beberapa permintaan kan ada urgensi ya Mas ya. Batas waktu ya, deadline. Oh saya maunya nih karena nih buru-buru mungkin 5 hari deh. Untuk tas selanjutnya. Mas bisa dilanjutkan? Tas selanjutnya. Ini aman sih Mas. Tugas selanjutnya nih. Oh preview ya. Oh ini ya. Nah, ini kan cuma satu barang ya. Kalau saya mau lihat barang yang kedua kemana gitu kan. Mungkin itu aja sih Mas yang kurang. Mas tuh sempat bingung juga buat lihat ke prakinjau. Oh iya. Kira-kira kenapa ya? Iya, Yang Mas pikirin. salah mencet, salah ngelihat. Tugas selanjutnya. Menyetujui atau menolak. Ini aja Mas dikasih alert aja lagi Mas. Kalau approve itu apakah Anda yakin di approve atau enggak. Takutnya human error aja Mas. Oke, tugas selanjutnya. Aman Mas. Sudah? Tadi agak sempat bingung atau enggak Mas? Tadi kan sini kan tulisan approval kan bahasa Inggris ya. Mungkin bahasa campur-campur bisa di Indonesia kan atau gimana. Tugas nomor 9. Sudah ada. Tugas selanjutnya. Sudah dipilih Mas. Tugas selanjutnya. Aman sih. Tugas selanjutnya. Voice. Oh ini ya. Nah tadi kayaknya Masnya agak bingung ya? Yang saya pikirkan, oh mungkin di sini gitu. Oh cantik data permintaan. Nanti kan saya close aja kan. Mungkin investor di depan aja sih Mas ya. Atau enggak kata-kata aja. Tugas nomor 13. Kasih mendownload. Oke Mas, sudah Mas. Tugas yang terakhir. Bisa dipilih. Oke. Aman sih.
Oke, kita lanjut ke post-test questionnaire. Jadi dari segi like atau yang disukain gitu. Kalau gini aja kan ya udah straightforward kan, ada beli bahasa atau data vendor itu ada berapa, nyari-nyari pusing kan. Saya suka nih, home-nya juga kan tampilan ini juga oke juga, UI-nya juga oke, nggak memusingkan gitu. Ada filteringnya juga kan. Pilih vendor tuh tadi saya tuh notice ini ada ini kan. Untuk dari Teks, ya. segi wish atau harapan, Ini kan yang trash bin yang diperlukan di sini, kejelasan ini alamatnya mungkin diperbesar. Ya kan tadi kan cuma satu barang ya, kalau kita minta banyak kan nggak ada segala macam. Nih di sini tuh nggak ada tombol hilang atau keluarnya kan. Press ini mungkin ditaruh di belakang mungkin mas. Jangan terlalu dekat sama edit. Saya lebih suka aja ini di belakang gitu. untuk question, Oh mungkin ini sih navigasi direktorinya gitu. Iya, jadi misalnya saya lagi di data permintaan, kayak ada sub-subnya nanti kan, saya nggak tahu juga nih. Kita ngelihat sub-subnya itu direktori-direktori ini nih. Fungsi aja tuh mas, kayak Trustbin. Itu aja sih mas. ID atau saran mungkin yang Mas punya gitu. Fungsi-fungsi itu mungkin ditambahkan, Trustbin dulu, bahasanya ada yang mixing, ada ID, ada Inggris, mempercepat saya buat ke halaman ini, ke halaman itu. Kayak tadi beberapa saran dari Mas juga kita tampung kayak direktori halaman mana, halaman di mana gitu ya. Ada beberapa saran kayak text field yang mungkin kurang gede gitu buat alamat. Ide Iya, iya. saran yang saya tangkap secara gak langsung gitu. Mungkin untuk interviewnya segitu aja Mas. Tadi kita udah nyoba introduction sampai post-test questionnaire. Guys, Assalamualaikum Mas warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih teman-teman sekalian.